Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita dapat merecord dan dapat menyelesaikan tugas akhir data analisis. Yang dimana tugas data analisis kali ini yaitu sebagai pemenuh dari UAS atau penilaian akhir dari semester 3 pada kali ini. Langsung saja, saya Sian Alfa Rahmat sebagai moderator dan pemateri, dan satu lagi anggota rekan saya yaitu Jaguar Raya Ismail akan memaparkan negara-negara yang mengalami inflasi. Tabel atau topik pada malam hari ini yaitu yang pertama inflasi, menjelaskan tentang apa itu inflasi. Yang kedua itu datasheet, mencari datasheet tentang inflasi. Yang ketiga itu visualisasi datasheet, yang dimana visualisasi dengan Python pada Jupyter dalam bentuk diagram. Yang terakhir dashboard, menampilkan hasil eksekusi program dari diagram dari Python. Yang pertama, inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang mengikuti atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan. Yang pertama, inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, antara 30% sampai 100 tahun. Dan yang terakhir, hiperinflasi, lebih dari 100% per tahun. Dampak dari inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi tersebut ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif, dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali atau hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapat tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta, serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga, sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu dataset. Kami mengambil dataset dari kaggle.com dengan format dataset adalah CSV, yang dimana di sini bisa dilihat pada gambar. Yang nomor 1 itu Afrika Eastern and Southern, serta yang nomor terakhir itu Zimbabwe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Kang Jaguar, dipersilakan. Oke, baik, Kang Sian. Akan saya lanjutkan materinya. Oke, next, Kang. Nah, jadi kita
menggunakan aplikasi Anaconda ya. Untuk pemrogramannya kita menggunakan Jupyter Notebooks ya, seperti gambar yang ini yang ada importnya. Jadi itu adalah library ya untuk dimasukkan ke dalam Jupyter tersebut. Jadi library merupakan tempat menyimpan kumpulan kode yang sebelumnya sudah kompilasi. Kumpulan kode ini nantinya bisa digunakan dalam sebuah program. Library yang penulis gunakan untuk membuat virtualisasi dan dashboard. Nah, yang kedua ini dataset. Dataset sama dengan pd.csp, dataset for impression CSP. Ya, jadi kita mengambil datanya tuh di Kaggle-nya. Di Kaggle dengan CSP-nya ini ada dataset for impression.csp. Nah, jadi kita tuh ngambil datanya dari CSP tersebut. Nah, memasukkan dataset CSP untuk bisa menjalankan hasil data yang akan dieksekusi pada tampilan Jupyter. Nah, setelah dieksekusi, tampilannya akan seperti tabel di bawah ini ya, yang ada negara-negara. Jadi, setiap negara pasti mengalami inflasinya masing-masing di tahunnya masing-masing. Seperti pada tabel di sini, banyak negara dan ada juga tahun mereka inflasinya tersebut. Oke, next. Nah, jadi untuk membuat bar chart ini kita menggunakan sintak yang sudah tersedia ya di Kaggle. Jadi kita hanya menyalinnya kemudian dimasukkan kepada Jupyter. Nah, dari sintak ini akan memunculkan bar chart ya yang ada ini ya, dari tahun 1960 sampai 2021. Nah, dari yang tinggi jadi turun dan sekarang lagi naik lagi. Mungkin karena di tahun 2019, 2020, 2021 itu mengalami pandemi COVID ya yang mengakibatkan perekonomian global menjadi buruk sehingga keuangan di setiap negara menjadi menurun. Oleh karena itu di tahun 3 tahun terakhir ini mengalami penaikan inflasi. Next. Nah, selanjutnya ini sintak untuk line chart ya. Nah, tampilan line chart bisa dilihat ada Brazil, Rusia, dan Indonesia mengalami hiperinflasi pada tahun yang bisa dilihat pada data tersebut. Tiga negara ini terjadi hiperinflasi dikarenakan adanya berbagai konflik besar yang terjadi di negaranya masing-masing. Seperti Indonesia yang ada tahun yang bisa dilihat di data tersebut, Rusia dan Brazil. Brazil memiliki hiperinflasi yang paling tinggi. Oke, next. Nah, bisa dilihat hiperinflasi Brazil, Indonesia, dan Rusia. Jadi kita akan mengambil contoh dari hiperinflasi Indonesia. Jadi itu terjadi di tahun 1963 sampai 1965, sebuah informasi yang terjadi di Indonesia pada akhir masa Orde Lama. Tepatnya pada era demokrasi terpimpin dengan latar belakang ambisi proyek mercusuarnya Presiden Indonesia Soekarno menyetak rupiah hingga inflasi pada saat itu mencapai 600%, sehingga pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah melakukan penyertaan nilai rupiah redenominasi dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Nah, pada tahun ini Indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi, sehingga harga barang pada saat itu meningkat sebesar 600% pada semua barang. Inilah dampak yang paling parah yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, next. Nah, karena setiap negara pasti mengalami inflasi ya, jadi kita hanya mengambil G20, negara G20. Bisa dilihat pada line chart di sini ada 20 negara yang mengalami inflasinya di setiap tahunnya yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana negara tersebut terjadi dalam kasus kenaikan inflasinya. Yes. Oke, next. Nah, untuk keempat ini kita akan membahas dashboard. Lanjut. Nah, ini adalah sintak codingan di aplikasi CSP, VSC atau Virtual Study Code. Nah, jadi kita menghubungkan antara Jupyter ke VSC ini
melalui aplikasi Anaconda. Jadi bisa dilihat untuk import, template SST hingga layout wide itu program untuk memberikan tampilan judul dan identitas pada dashboardnya. Bisa dilihat detail data negara-negara yang mengalami inflasi, dan ST Development by Jaguara Ismail dan Sian Alvar Ahmad itu adalah identitas, dan Electrical Engineering 2021 data analisis Universitas Singapura Bangsa Karawang itu merupakan judul dan identitas pada dashboard yang akan muncul nanti di dashboardnya. Oke, selanjutnya ini adalah codingan kode program untuk menampilkan tadi ya foto-foto dari grafik, chart, bar chart maupun line chart yang sudah kami paparkan. Nah, jadi foto tersebut dimasukkan ke dalam program ini sehingga nanti akan muncul di dalam dashboard. Oke, next. Nah, seperti inilah tampilan dashboard yang setelah dieksekusi, bar chart dan line chartnya serta tabel datanya akan muncul di dalam dashboard tersebut dengan jelas, dan ada identitas dan judul dari data analisis ini. Oke, ada lagi bawahnya. Next. Nah, ini semuanya ya. Jadi ada berbagai data pada dashboard ini yang telah kami kerjakan, hingga untuk mata kuliah data analisis ini mungkin sudah hampir selesai ya. Mungkin untuk selanjutnya akan diserahkan kepada moderator Kang Sihan. Oke, terima kasih kepada Kang Jaguar. Cukup menarik presentasi atau pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang script untuk dashboard dan codingannya. Oke, yang pertama-tama kita menggunakan aplikasi Anaconda ya. Udah bisa dilihat kan? Sudah, aman. Jadi yang pertama-tama kita membuka Anaconda, lalu kita memilih yang namanya Jupyter Notebook, kita jalankan. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Sedang diproses ya. Oke, ini kebuka, kita tunggu dulu. Nah, nanti tampilannya seperti ini, lalu kita membuka folder tugasnya. Nah, jadi tugas Jaguar dan Sihan. Nah, jadi kita kan sudah mengambil dataset yang ada di Kaggle ya, jadi ini kita tinggal buka aja. Bentar. Yang ini, inflasi. Tunggu dulu.
Nah, ini tampilannya begini. Nah, awal-awal kita harus mengimport ini terlebih dahulu. Import Pandas SPD untuk library Pandas, dan ini tampilannya. Selain Pandas juga kita harus mengimport Matplotlib sebagai PLT, Seaborn sebagai SNS, Map sebagai NP, Polity sebagai PX, import OS dan sebagainya ini untuk mengakses tadi file PHP-nya. Nah, lalu kita ketikkan datasheet sama dengan pd.read_csv. Jadi kita masukkan nama dataset for inflation. Jadi nama datanya tuh dari yang sudah kita download. Nah, ini ya dataset for inflation. Kita tulis namanya di sini. Nah, lalu selanjutnya kita tulis dataset untuk membuka folder ini, file ini, PHP. Nah, tampilan yang pertama ini seperti ini. Jadi menampilkan negara-negara dan tahun-tahunnya yang mereka mengalami inflasinya. Oke, selanjutnya sama kita masukkan data satu, kolom satu itu mengakses data yang tadi di PHP-nya ya. Ini isinya data-data doang. Dan untuk diagram chartnya kita menggunakan data tersebut dengan memasukkan coding plt. Ini update font size-nya 10 dan stylenya drag guide, plt vector 15,8 dan sebagainya. Ini buat codingannya itu udah tersedia ya nanti di Kaggle. Ntar kita buka Kaggle-nya. Nah, datasetnya kita dapat dari sini. Jadi lalu selanjutnya kita mencari kodenya. Saya mengambil yang ini, G20 inflation rate. Nah, jadi di sini tuh udah ada data-datanya ya, kita bisa melihat ataupun menyalin. Nah, seperti ini tadi, ini sudah tersedia kode scriptnya, jadi kita bisa memodifikasi dari bar chart ini. Nah, lanjut. Nah, jadi dari ini setelah tabel bar chartnya muncul, kita bisa menyimpan gambarnya. Contoh ini kita simpan. Nah, kita bisa memberi nama lalu simpan seperti itu ketika sudah muncul menjalankan programnya. Nah, lanjut. Nah, ini kita semua dapat dari Kaggle ya. Jadi data-datanya dari Kaggle, kita hanya menganalisa tersebut hingga kita masukkan ke dalam dashboard. Seperti line chart ini juga, kita mendapatkan codingannya dari Kaggle. Di Kaggle. Nah, ini kita bisa menyalinnya seperti ini. Lalu kita memasukkannya di sini, lalu menjalankannya akan muncul line chart seperti itu. Line chart seperti tadi. Nah, sekarang next. Ini juga sama seperti tadi ya, kita hanya menyalin script
codingannya, maka tampilannya seperti ini, lalu simpan juga. Nah, setelah semua datanya sudah lengkap, baru kita membuat dashboardnya. Nah, langkah pertama kita tutup terlebih dahulu Jupyter Notebook-nya, keluar, kita kembali ke aplikasi Anaconda. Lalu di sini kita memilih appointment, kita menginstal Streamlit menggunakan Streamlit. Streamlit ini untuk menghubungkan dengan laptop kita. Oke, tunggu beberapa saat ya, sedang memproses. Nah, nanti tampilannya akan berubah dan ada VS Code. VS Code ini salah satu aplikasi di saya ini. Nah, jadi bakal ada tampil di Streamlit. Nah, kita jalankan ininya, VS Code-nya, Virtual Studio Code. Tunggu prosesnya bentar. Sedang proses. Nah, seperti ini mungkin kita close dulu ya, kita nanti awal lagi. Kita pertama, nah kalau awal-awal itu tampilannya seperti ini, baru kita open folder yang sudah kita buat. Nah, foldernya itu namanya dashboard, save folder. Ntar dalam proses. Ini memang sedikit lama ya. Nah, ini tampilannya. Nah, ini jadi kita menggunakan Python ya, jadi app.py itu untuk Python. Nah, jadi kita import Streamlit yang tadi kita dari Anaconda, Streamlit ini. Lalu, nah title ini untuk memberikan judul ya, jadi judulnya data-data negara yang menginflasi, ST setback config, title sebagai titel dan ukurannya white. Dan ST-text ini untuk memberikan identitas Jaguar Ismail dan Sian Alfar Ahmad, dan teks ini terangan Traktir Engineering 2021 data analis Universitas Singapura Sarawang. Nah, bagaimana cara masukkan fotonya? Nah, jadi itu ini kan ada background tag call 1, call 2, set room, jadi with colors st.image, jadi kita masukkan statistik. Nah, jadi fotonya tuh ada di dalam statistik. Nah, ada di sini. Nah, foto 1 ini kita bisa lihat di foldernya ini, dashboard, statistik. Nah, gambar 1 sampai 6. Jadi kita input ini ke dalam VS Code-nya. Jadi statistik statistik tanda miring 1.png, karena untuk format gambar ini adalah PNG ya, seperti itu. Nah, setelah sudah dimasukkan semua fotonya, baru kita menjalankan hasil codingan ini. Jika sudah selesai, kita simpan, lalu close dan buka lagi Anaconda-nya. Nah, sekarang kita jalankan CMD Prophet untuk menjalankan tadi hasil
codingan VS Code. Nah, yang pertama kita tulis cd spasi, masukkan file ini. Nah, dari sini dashboard bisa copy sampai dokumen, lalu paste di sini, kemudian enter. Nah, kemudian tulis stream live run app.p, enter. Lalu kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nanti akan ada prosesnya jalan sendiri. Ya, stream itu kan dari Anaconda ini dan jalankan app.p. App.p itu apa? Tadi nah ini yang tadi kita sudah coding di virtual code. Oke, baik, tunggu. Untuk prosesnya emang sedikit lama ya, karena memproses gambar dan nah ini udah muncul. Nah, oke, tunggu, sedang proses render penjualan. Nah, seperti ini tampilannya. Development, nah ini identitas Zagur Ismail dan Ziar Alwan Ahmad. Artikel Engineering 2021, data analisis investasinya Perbangsa Karawang, data negara-negara yang mengalami inflasi. Dan tadi gambarnya sesuai dengan yang ada di sini ya, inflasi tapi PNYB yang di Jupiter. Nah, seperti inilah tampilan dashboardnya.